Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa anallahu warzuqna birrusul wa tahsil maradati. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jemaah salat duhur rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim, bahwasanya dengan kudrat dan iradat alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah salat duhur yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wassalam semoga tercurah limpah kepada baginda kita insan pilihan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, sampai kepada kita yang tetap istiqamah, yang tetap menyusuri ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa oleh kita dengan lajunya waktu, bergantinya hari, dan telah digariskan dalam Al-Quran kata Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijul naharu fil lail. Allah menggonta-gantikan siang dan malam, malam dan siang terus berputar, sehingga tidak terasa oleh kita yang pada kesempatan hari ini juga bertepatan di hari ini adalah memasuki hari yang ke-8 kita melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita tetap ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, sehingga dari sekian bulan bahkan dicontohkan oleh para ulama ketika kita memasuki bulan Rajab, doa yang telah masyhur yang kita dengar di majlis-majlis, di langgar-langgar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahkanlah ketika memasuki kita bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan wabaligna Ramadana. Ya Allah, sampaikan usia kita memasuki bulan nan agung dan berkah, yaitu dinamakan bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat dirundukan oleh umat Islam. Tapi terkadang ada orang yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan hal yang biasa. Makanya bagi orang yang menganggap bulan Ramadan tipenya hal yang semacam biasa, pertama, karena kekurangan tahunya bagaimana pahala ganjaran di bulan Ramadan. Padahal Allah yakin pahalanya berbeda dengan bulan yang lain. Kata Allah, ad'afa mudha'afa. Allah lipat gandakan ganjaran bulan Ramadan. Pahala melaksanakan sunnahnya dibandingkan pahala fardu di bulan yang lain. Artinya sangat besar pahalanya. Lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan masih ada di bulan Ramadan sekarang, masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah saum, aktivitas sehat,
Makanya jangan sia-siakan, jangan kita lalaikan, jangan sampai menganggap remeh, menganggap hal biasa. Dan Ramadan yang sekarang belum tentu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melangkah ada di bulan Ramadan tahun depan. Makanya jangan dianggap berleha-leha, jangan dianggap biasa. Makanya syari'u ila magfiratin kata Allah. Perbanyak kita banyak istighfar, perbanyak bersolawat, perbanyak zikir di bulan Ramadan ini. Karena yakin Allah akan memberikan suatu ampunan, Allah memberikan suatu balasan ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Di 10 pertama ini sangatlah kasih sayang Allah, rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang terus istiqamah dalam beribadahnya. Bahkan orang yang dawam membaca Al-Quran. Makanya para bapak dan ibu, selama ada kesempatan waktu untuk menyisihkan Al-Quran, sisihkan Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan membaca Allah, dengan selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menganggap datangnya bulan Ramadan hal biasa itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan bagaimana Ramadan, sebetulnya Ramadan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan bulan yang rahmat, kan ada 3 fase ya. Fase pertama rahmat berkah dari Allah, kedua yang dinamakan magfirah dari Allah, dan fase yang ketiga Ramadan adalah itqu minan nar. Nah, dia yang pertama kita ketidaktahuan, yang kedua adalah karena yang keduanya adalah karena sibuknya kita dengan urusan hal-hal yang sifatnya duniawi. Boleh silahkan mencari kehidupan duniawi, tidak dilarang. Bahkan kata Nabi, wa'man lidunnas di dunia ka'anna kataisu abadan, wa'man li akhiratika ka'anna katamutu badan. Bekerja setiap hari bagaimana profesinya masing-masing. Ada yang kuli biasa, wira swasta pada negeri. Ada yang seperti kita-kita yang khususnya yang ada di Dustira sebagai abdi negara yang selalu melayani masyarakat. Tetap itu fokuskan keikhlasan. Karena yang paling utama bagaimana etos kerja kita dalam melayani masyarakat adalah ikhlas. Karena kata Nabi, an-nasu kulluhum halqa ilal alimuna wal alimuna kulluhum halqa ilal amilun wal amiluna kulluhum ilal mukhlisun. Manusia termasuk insan yang rusak kata Nabi, terkecuali orang yang alim. Orang alim termasuk juga insan yang rusak, terkecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang beramal rusak kalau tidak diiringi dengan ikhlas. Makanya kita juga ujung dari pekerjaan kita, mudah-mudahan semuanya diberikan keikhlasan. Tanpa diiringi dengan ikhlas, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, tipe orang yang memasuki bulan Ramadan hari-hari biasa, menganggapnya biasa, dianggapnya Ramadan adalah bulan rutinitas setiap tahun ada. Jadi senang, nanti aja tahun depan Ramadan ada lagi nonton. Itu juga kalau misalkan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita diberi kesempatan, tidak diberi kesempatan? Tidak sedikit saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita, yang tadinya bareng-bareng dengan kita, yang tadinya bareng-bareng di tempat kerja dengan kita, tahun sekarang sudah tidak ada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi khususnya karyawan-karyawan di rumah sakit, sebetulnya orang-orang yang banyak tadabur, banyak menelaah, banyak itu introspeksi. Karena selalu yang masuk rumah sakit adalah orang-orang yang diperiksa kesehatannya dan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kurang sehat. Makanya pilihannya 2. Orang yang masuk rumah sakit, kalau tidak diantar lagi ke rumahnya, berarti diantar ke tempat liang lahat. Makanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih rindu kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal.
Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Perbanyaklah gagancangan, cepat-cepat. Jangan menganggap hal Ramadan ini hal biasa. Mumpung masih ada waktu, badan kita masih sehat, tetap diberikan kesempatan untuk melakukan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, tetap kita istiqomah. Jangan menganggap Ramadan ini Ramadan hal biasa, tapi untuk lebih meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit atau sekelumit tentang kultum ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita, bagi saya sendiri, bagi kita. Mudah-mudahan sekali Allah tetap melindungi kepada kita sehingga Allah memberikan kesempatan bahkan memasuki yang dinamakan 10 nanti terakhir kalau ada kesempatan itku minan nar, dibebaskan kita dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.